Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, Eskom Mkom, dosen program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabu Muli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang meliputi delivery, interaction, serta assessment. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah IN.04.26. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan di semester 4 pada program studi Informatika. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari pengetahuan mengenai perancangan antarmuka untuk perangkat lunak, serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya, meliputi rancangan, implementasi, dan evaluasi antarmuka dengan pengguna perangkat lunak. Topik-topik spesifiknya adalah definisi perancangan interaksi, karakteristik manusia, karakteristik komputer, perancangan sistem yang interaktif, kegunaan dan prinsip perancangan, pemahaman akan kebutuhan perancangan, pengevaluasian perancangan interaksi, perancangan antarmuka, implementasi, dan perkembangan desain. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya penerapan konsep perancangan interaksi, faktor dan karakteristik interaksi manusia dan komputer, mampu menganalisa kebutuhan perancangan interaksi manusia-komputer, mampu mengimplementasikan konsep prototipe dalam perancangan interaksi. Berikutnya, mampu mengevaluasi desain interaksi manusia dan komputer. Kemudian, mampu melakukan perbaikan desain IMK sesuai hasil evaluasi. Kemudian, mampu menghasilkan sebuah aplikasi yang interaktif. Dan terakhir, mampu memahami perkembangan tren yang memanfaatkan perancangan ruang informasi dan mengetahui best practice dalam mendesain interaksi pada aplikasi berbasis web dan mobile. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Konsep perancangan desain interaksi manusia dan komputer. 2. Faktor dan karakteristik interaksi manusia dan komputer. 3. Konsep dasar dan teknologi komputer. 4. Prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer. 5. Konsep prototipe dalam perancangan interaksi. 6. Struktur notasi dialog pada produk digital. 7. Elemen sistem windowing. 8. Desain interaksi manusia dan komputer dengan teknik tertentu. 9. Interaksi manusia dan komputer dalam desain website. 10. Integrasi komunikasi dan kerja. Sistem pembelajaran perkuliahan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkuliahan tatap muka, di mana dosen dan mahasiswa berada di dalam ruangan kelas melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Kedua, perkuliahan daring, yaitu perkuliahan melalui sistem akademik Universitas Prabu Muli. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ceramah, di mana dosen menjelaskan langsung kepada mahasiswa mengenai materi yang akan diajarkan. Kedua, yaitu diskusi, di mana dosen mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi serta komunikasi membahas materi-materi yang telah diajarkan. Ketiga, yaitu pemberian tugas, baik berupa tugas individu maupun tugas berkelompok. Tugas individu yaitu tugas yang diberikan oleh dosen kepada tiap-tiap mahasiswa. Sedangkan tugas kelompok yaitu dosen membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan tugas tertentu. Tugas-tugas tersebut dapat saya berikan pada saat pembelajaran,
Bisa juga tugas-tugas tersebut saya kirimkan melalui sistem akademik yang ada di Universitas Prabu Muli. Berikutnya, interaksi. Interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diskusi pada saat perkuliahan. Mahasiswa dapat bertanya langsung kepada saya di dalam kelas apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum jelas pada penjelasan materi yang saya ajarkan. Yang kedua yaitu interaksi pada sistem akademik ataupun SIAKAD. Mahasiswa dapat berinteraksi kepada saya melalui sistem yang telah disediakan. Ketiga yaitu kontak pribadi. Mahasiswa dapat berinteraksi kepada saya bisa juga melalui kontak pribadi saya yaitu melalui WhatsApp. Selanjutnya, penilaian. Sistem penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari pertama, kehadiran dengan bobot nilai sebesar 5%. Kedua, tugas dan kuis dengan bobot nilai sebesar 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot nilai sebesar 25%. Dan yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot nilai sebesar 40%. Baiklah, berikut rekaman proses pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang saya ajar. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu konsep dasar dan teknologi komputer. Adapun capaian pemikiran pada pagi hari ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta memahami materi tentang konsep dasar dan teknologi komputer. Sebelum Bapak lanjut materi ini, ada baiknya kita mereview dulu materi kita minggu lalu. Apakah ada yang bisa menjelaskan materi kita minggu lalu itu apa? Oke, ini apa ini? Jadi materi kita minggu lalu itu membahas mengenai faktor dan karakteristik interaksi manusia dan komputer. Oke, terima kasih. Itu materi kita minggu lalu ya. Hari ini kita akan membahas konsep dasar dan teknologi komputer. Sebelum kita lanjut, Bapak ada pertanyaan, apa itu komputer? Dari adik-adik mahasiswa sekalian, ada yang bisa menjelaskan apa itu komputer? Arman, silakan. Jadi kalau menurut saya Pak, komputer itu adalah alat elektronik yang dapat mengenai berita yang berguna. Ya, betul. Terima kasih, Arman. Apakah ada lagi yang bisa memaparkan atau menjelaskan menurut adik-adik mahasiswa apa itu komputer? Ya, silakan ini. Menurut saya, komputer adalah media elektronik yang dapat menginput dan mengkalkulasikan data serta mengeluarkan informasi berupa gambar, suara, cahaya, suhu, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bibi. Berikutnya ada penjelasan komputer menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Robert H. Wismer. Jadi pengertian komputer adalah dia menjelaskan bagian dari alat elektronik dengan kemampuan mampu menerima input seperti yang dijelaskan teman-temannya tadi, kemudian memproses, jadi dari menerima kemudian memproses input untuk selanjutnya menyimpan perintah-perintah. Jadi setelah diterima, diproses, kemudian disimpan perintah-perintah tersebut sehingga menyediakan output dalam bentuk informasi. Itu menurut Robert H. Wismer. Kemudian menurut Elias M. Awar, pengertian komputer adalah alat hitung yang dapat digunakan untuk memproses data dalam bentuk data digital serta data analog. Jadi pengertian komputer menurut Elias itu lebih ke alat hitung. Jadi alat hitung yang dapat digunakan untuk memproses data. Jadi alat ini gunanya untuk memproses data
dari dua ahli. Yang pertama itu pengertian komputer adalah alat hitung elektronik yang memiliki kemampuan mengimplementasikan serta melaksanakan perintah program untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik. Dari dua ahli ini menyebutkan bahwa yang tadi itu alat hitung elektronik. Jadi konsepnya itu alat elektronik yang memiliki kemampuan. Jadi alat elektronik ini kemampuannya menginterpretasikan, kemudian melaksanakan perintah program untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik. Seperti itu. Untuk adik-adik mahasiswa sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, biasa. Apa sih Pak komputer itu? Oke, jadi setelah kita mendengar pemaparan dari Arman tadi dan Widi dan beberapa para ahli, di selanjutnya akan disimpulkan bahwa ini definisi komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latinnya komputer, kemudian diubah menjadi to compute. Kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia artinya menghitung. Menghitung ini paradigmanya atau artinya adalah semuanya itu mengkalkulasi. Jadi ada yang diproses dan lain sebagainya. Yang pertama itu komputer merupakan alat elektronik. Alat elektronik itu alat yang hidup jika dialiri tenaga listrik. Contohnya itu laptop Bapak. Laptop Bapak ini kenapa dia komputer? Karena memenuhi syarat salah satunya itu alat elektronik. Kemudian PC desktop yang ada di laboratorium komputer itu merupakan bagian dari komputer. Jadi konsep pertama itu komputer adalah alat elektronik. Alat elektroniknya seperti apa? Alat elektronik ini yang dapat menerima input data. Jadi ada perintah atau inputan yang dimasukkan ke dalam alat elektronik tersebut. Jadi Bapak dapat menginput data di laptop Bapak seperti itu. Data apa saja? Banyak, berbagai macam data, baik data simbol, data ketikan, data suara, dan lain sebagainya. Kemudian setelah data itu diinputkan, komputer mengolah data tersebut. Jadi alat elektronik itu menerima masukan data. Jadi setelah data itu dimasukkan untuk input, data itu diolah. Data itu diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi. Jadi yang pertama data diolah, data dimasukkan, kemudian data diolah. Setelah data diolah ini menghasilkan informasi. Informasinya seperti apa? Informasinya tergantung situasi dan kondisi. Bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa teks, bisa berupa video, tergantung apa yang kita inputkan. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut. Kemudian komputer itu menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Jadi ada suatu program di dalam memori komputer atau di media penyimpanannya sehingga dapat menyimpan program dari hasil pengolahan. Jadi kenapa tersimpan di memori komputer? Agar dia dapat menyimpan program dan hasil pengolahan seperti itu. Dan yang paling penting, komputer itu bekerja secara otomatis. Jadi kita cuma memerintahkan komputer itu memproses dan menghasilkan informasi. Paham sampai di sini? Jadi saya paham. Komputer secara umum itu memiliki konsep yang terdiri dari konsep hardware, kemudian konsep software, dan yang ketiga itu konsep firmware. Dari tiga konsep ini membentuk satu kumpulan atau membentuk kesatuan sehingga disebutlah menjadi konsep
Tritunggal. Konsep Tritunggal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Jadi konsep ini menjadi satu kesatuan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Rizka, silakan. Pak, kenapa konsep tunggal tidak bisa dipisahkan? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau dijelaskan kenapa konsep ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Karena apabila di antara ketiga ini salah satunya tidak memenuhi, maka fungsi dan dampaknya tidak akan maksimal. Jadi dia harus dilengkapi tiga komponen ini menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa satu, tidak bisa dua, tidak bisa yang satu. Selanjutnya ini ke nomor 3, komputer sebagai alat hiburan. Jadi kalau dulu kita masih anak-anak kecil, kalau hiburan itu main keluar rumah, bisa main pegang-pegang, bisa main petak umpet, bisa main kelereng, dan lain sebagainya. Kemudian hiburan di akhir pekan bisa menonton TV ya, televisi, kemudian kartun-kartun dan lain sebagainya. Kalau dulu itu orangnya menggunakan televisi. Seiring berkembangnya zaman, komputer sudah bisa digunakan sebagai alat hiburan. Alat hiburannya seperti apa? Kita bisa bermain game. Sekarang lagi marak-maraknya zaman e-sport ya. Oh, saya bermain game, kemudian menonton video-video, bisa kartun, bisa anime, bisa juga serial, bisa juga drama Korea dan lain sebagainya yang dapat kita tonton melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Seperti itu, komputer sebagai alat hiburan. Apakah ada di antara adik-adik mahasiswa sekalian yang dapat penjelasan lebih lanjut atau mencontohkan mengenai komputer sebagai alat hiburan? Ya, silakan ya. Menurut saya, komputer sebagai alat hiburan itu seperti media remaja, CD, DVD, terus paper, dan Ya, nah, jadi dia menjelaskan perangkatnya itu bisa digunakan sebagai sarana untuk menghibur diri dan orang lain. Jika misalnya mendengarkan lagu, bisa kemudian laptop pada saat kita menonton YouTube, mungkin mendengarkan MP3 atau menonton serial-serial dan lain sebagainya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut yang keempat, komputer sebagai alat pendidikan. Jadi komputer itu bisa digunakan juga sebagai alat pendidikan. Kalau dulu zaman belum ada internet, mungkin belum ada yang namanya teknologi komputer, kita bisa belajar langsung di buku ya, di buku, kemudian bisa mendapatkan informasi melalui majalah, media cetak dan lain sebagainya. Jadi ada bendanya langsung yang harus kita bawa sebagai alat pendidikan, sebagai buku. Misal kita waktu sekolah dulu kalau mau baca buku harus ke perpustakaan dulu kan, harus ke perpustakaan membuat kartu perpus sehingga dapat menunjang ataupun membaca buku itu di dalam sarana pendidikan. Kalau sekarang itu terbantukan dengan adanya komputer. Jadi komputer sebagai alat ataupun sarana di alat pendidikan itu sudah digunakan oleh masyarakat banyak, khususnya di bidang pendidikan bisa digunakan oleh dosen, guru, mahasiswa, dan lain-lain. Untuk komputer sebagai alat pendidikan, ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut atau mencontohkan? Silakan. Ini siapa Anda ya? Siapa Anda? menurut saya, komputer sebagai alat pendidikan yaitu sebagai objek pembelajaran seperti video pembelajaran dan sebagai sarana untuk belajar atau mencari pembelajaran di internet. Benar sekali. Bagus ya, dari mana? Terima kasih. Namanya ya jawabannya.
Jadi dengan komputer kita bisa menggunakan sarana internet ya untuk mencari buku, bisa berupa e-book ya, elektronik book dan lain sebagainya, artikel, kemudian berita-berita terkini ataupun tugas-tugas kuliah itu sudah bisa kita menggunakan komputer. Lanjut, ini yang lagi keren, ini komputer sebagai sarana informasi. Jadi komputer dapat dimanfaatkan oleh pengguna, oleh khalayak umum untuk mencari atau mendapatkan informasi sifatnya yang bersifat up-to-date. Kalau dulu kamu masih zaman koran, berita hari ini itu bisa dibaca besok hari. Kalau sekarang itu tidak lagi, berita hari ini bisa langsung dibaca detik itu juga, karena ini bersifat real time atau 24 jam, tidak terbatas lagi yang namanya waktu seperti itu. Dari komputer sebagai sarana informasi, adakah yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Apa ya? Silakan ada? Misalnya komputer sebagai sarana informasi, yaitu komputer dapat membawakan orang untuk mengajukan data informasi baik dari online dan dari Ya, benar sekali. Jadi kita sebagai pengguna bisa menghubungi website resmi yang dapat dicek kebenarannya, sehingga data yang kita terima atau informasi yang kita terima itu sifatnya valid. Kemudian yang poin ke-6 itu komputer sebagai sarana usaha. Jadi kalau dulu penjual apabila ingin berjualan harus membuka toko terlebih dahulu, kemudian mendirikan izin usaha, tokonya harus dijual, bukan tokonya, produknya dijual di toko dari pagi ke sore, malam ini berjualan. Seiring berkembangnya zaman dengan adanya komputer, itu penjual dan pembeli terbantukan. Tidak perlu lagi ada tokonya langsung, bisa dari rumah, kemudian tidak mesti menunggu pagi sampai ke sore, malah bisa sepanjang 24 jam. Jadi tidak ada lagi batasan yang namanya ruang dan waktu. Itu untuk sarana usaha. Jadi kita bisa berjualan, berusaha melalui komputer seperti itu. Untuk komputer sebagai sarana usaha, apakah ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Ya, silakan Raffi. Menurut saya, komputer sebagai sarana usaha adalah memudahkan transaksi nasabah seperti jual beli online menjadi lebih mudah melalui internet tanpa harus. Ya, benar sekali. Jadi komputer sebagai sarana usaha, seperti Bapak jelaskan di awal tadi, jadi penjual dengan pembeli itu tidak mesti bertemu atau bertatap muka langsung ya. Kita bisa menggunakan marketplace di komputer kita, bisa berupa e-commerce, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada yang diinstal di komputer kita atau diperangkat smartphone hari-hari mahasiswa sekalian. Jadi tidak mesti datang langsung ke toko ya, cukup melalui marketplace. Kemudian komputer sebagai sarana kontrol. Kontrol ini sebagai sarana pengawas dan pengendali. Jadi kita bisa mengawasi apa saja melalui alat-alat tadi di komputer. Bisa berupa video CCTV untuk mengawasi lingkungan sekitar, ataupun kalau sekarang lagi tilang ya, elektronik tilang. Jadi polisi tidak mesti lagi menunggu di pos penjagaan. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, alat-alat untuk menilang secara elektronik itu bisa diletakkan di tempat-tempat yang strategis, di mana pengguna jalan raya bisa aktif dalam menggunakan ataupun mengendarai alat transportasi. Itu komputer sebagai sarana kontrol. Untuk penjelasan ataupun contoh mengenai komputer sebagai sarana kontrol, apakah ada yang bisa menjelaskan? Oke, Aulia ya, silakan Aulia. Menurut saya, untuk bagaimana
materi sebagai alat untuk mengendalikan CCTV, televisi ataupun Ya, benar sekali. Jadi seperti Bapak contohkan, misalnya CCTV tadi bisa, kemudian membentukkan remote AC. Jadi dengan adanya AC, kita bisa mengontrol AC kita ya. Bisa dingin, bisa tidak begitu dingin, bisa swing dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian komputer sebagai sarana alat kesehatan. Jadi fokus ke-8 itu di bidang medis. Kalau dulu mungkin alat-alat yang digunakan dokter tidak begitu canggih dibandingkan dengan alat-alat sekarang. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mendiagnosa pasien, apalagi alat-alatnya sangat-sangat sederhana. Tapi seiring berkembangnya zaman dengan adanya teknologi komputer, baik itu dokter maupun pasien ataupun perawat sangat terbantukan pekerjaannya dengan alat kesehatan di bidang komputer itu sendiri. Jadi untuk komputer sebagai sarana alat kesehatan, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun penjelasan lebih silakan kami. Menurut saya Pak, komputer sebagai sarana alat kesehatan itu contohnya seperti recorder medis untuk mengecek tekanan darah dan itu kan dengan Ya, sekali. Jadi sekarang alat medis itu sudah canggih ya. Kita bisa mengecek kesehatan, detak jantung, kadar gula, hemoglobin dan lain sebagainya. Dan ada alat canggih berupa komputer itu sendiri. Jadi ini sebagai contoh saja ya, anak yang Bapak jelaskan dari 1 sampai 8. Sebenarnya banyak berbagai bidang di setiap sektor kehidupan manusia kita menggunakan komputer. Kita contohkan misal di bidang militer itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Bisa juga di bidang agama bisa menggunakan komputer. Kalau di sini juga itu sudah di bidang apa lagi? Di bidang transportasi, kemudian di bidang teknik, bangunan dan lain sebagainya itu sudah menggunakan alat-alat canggih dari komputer itu sendiri. Ini penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Untuk kegiatan minggu depan, Bapak akan mengadakan kuis. Kuisnya itu diadakan di minggu keempat ya, sesuai dengan PPS yang kita sepakati di awal program perjalanan kemarin. Jadi pertemuan keempat kita kuis. Adapun kuis bahannya itu sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan di pertemuan kedua dan ketiga. Jadi di pertemuan hari ini itu masuk sebagai bahan kuis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik ketua dan mahasiswa sekalian? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Cukup? Mungkin? Oke, terima kasih Bapak simpulkan cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk melaksanakan kuis yang sesuai dengan tes yang kita pakai. Terima kasih untuk adik-adik ataupun anak-anak mahasiswa sekalian atas atensinya dalam mengikuti perkuliahan Bapak pada pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.